Belilah perusahaan yang memperkaya semua pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pemegang saham yang menjabat sebagai direksi dan komisaris. Halo teman-teman, saya Edwin, kembali lagi di channel Analisis Laporan Keuangan. Untuk sesi kali ini saya mau bahas Medco Energi Internasional atau kodenya Medco. Jadi disclaimer dulu, gitu ya. Materi ini disusun oleh saya sendiri, Edwin, dengan tujuan berbagi analisis laporan keuangan saham dari sudut pandang pribadi saya, gitu ya. Jadi isi pemaparan materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum aja dan bukan rekomendasi investasi ya. Nggak dimaksudkan untuk ajakan beli, jual atau hold suatu saham yang disebut ya Medco. Nah, setiap keputusan investasi adalah tanggung jawab masing-masing individu ya. Jadi teman-teman ya harus do your own research. Oke, jadi Medco Energi ini nanti akan saya nilai gitu ya dengan 3 kriteria utama saya gitu ya. Mencari perusahaan itu saya hitung saya pakai 3 kriteria. Yang pertama adalah perusahaan yang membagikan dividen gitu. Kenapa perusahaan yang membagikan dividen? Karena perusahaan yang membagikan dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung gitu ya, dan untungnya ini bisa dinikmati kita pemegang sahamnya gitu. Ingat, karena kita ini kan mendapatkan keuntungan dari saham itu cuma 2 ya, dari capital gain atau kenaikan nilainya, kenaikan nilai saham ya, dan kedua dari dividen gitu ya, hasil keuntungan bisnis yang dibagikan kepada kita pemegang sahamnya. Jadi kalau misalnya ada perusahaan yang untung terus ya tapi nggak pernah bagi dividen, lihat dulu gitu ya, siapa tahu perusahaan itu hanya memperkaya pemegang saham yang menjabat sebagai komisaris dan direksi gitu, karena mereka dapat gaji besar, enak. Mau perusahaannya rugi, mau perusahaannya kutip ugal-ugalan, nggak peduli gitu kan, udah dapat gaji, enak gitu, udah nggak perlu pusing. Tapi kita harus cari yang memperkaya semua pegang sahamnya dengan adil gitu. Nah, perusahaan yang bagi dividen itu biasanya perusahaan yang memiliki kondisi bisnis yang sehat gitu. Nggak mungkin bisnisnya lagi mandak, lagi sakit gitu ya, lagi utangnya besar gitu, nggak profitable. Itu biasanya jarang, hampir nggak mungkin bisa bagi dividen gitu. Jadi dengan 2 filter ini sudah bisa cukup sekali melihat mana perusahaan yang bagus dan mana perusahaan yang nggak baik gitu. Dan pastinya kalau udah nemu nih yang seperti ini, pastiin teman-teman itu membeli di bawah nilai wajar atau pas lagi under value. Jadi kalau harganya terlalu premium, terlalu tinggi, ya wajar kalau dia turun gitu. Jadi kalau memang teman-teman membeli kemahalan, jangan marah, jangan koar-koar gitu ya. Saya belinya ini perusahaan jelek banget ya, udah kemahalan toh gitu ya. Jadi memang harus dihitung dulu nilai wajarnya berapa. Jadi untuk teman-teman yang baru pertama kali mungkin berinvestasi saham gitu, atau yang sudah senior gitu, yang udah lama gitu, saya juga udah dari 2016 sampai sekarang sama gitu ya, kita harus menggunakan akal sehat kita ya, nggak boleh ikut-ikutan, nggak boleh FOMO, nggak boleh percaya sama orang gitu, gampang ikut stock pick, atau itu harus hati-hati, harus dior gitu ya. Dan pastinya jangan juga percaya sama saya gitu ya, karena ini semua hanyalah sharing aja gitu ya, pendapat saya tentang Medco Energi. Nah, jadi yang saya lakukan ini itu mengikuti konsep value investing gitu. Jadi saya akan membeli pada saat harga sahamnya itu di bawah nilai intrinsic value. PBV-nya kurang dari PBV-nya 1. Jadi saya akan beli di PBV di bawah 1. Mau 0,95, 0,9, 0,8 terserah gitu ya, terserah saya. Lalu ketika udah balik lagi tuh harganya ke PBV 1, barulah take profit. Potensi profitnya segini, beli 0,85 ya di 17, profitnya 17%, beli di 0,65 ya potensi profitnya 53%, dan seterusnya. Jadi metode saya ini nggak pernah cari yang multi bagger gitu ya, aneh memang gitu ya. Kan biasanya orang-orang itu pada carinya multi bagger, kalau saya nggak, carinya yang wajar-wajar aja lah yang kayak gini. Nah gitu, jadi ketika udah di PBV 1 take profit gitu ya, atau kalau perusahaan memang bagus sekali ya hold lebih lama aja, nggak apa-apa, fleksibel gitu ya, nggak perlu kaku. Nah, jadi harus gimana? Ya kita harus sabar gitu ya, harus orientasinya jangka panjang, nggak bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan pasti kaya, nggak bisa, kecuali beruntung sekali gitu. Dan fokusnya tadi pada value gitu ya. Kenapa pada value? Ya khususnya book value nih yang saya gunakan gitu. Karena book value ini berubahnya setiap 3 bulan sekali ya, setiap kuartalan terbit. Jadi nggak terlalu stres gitu mikirin pantangin chart tiap hari buat saya gitu. Karena mungkin kalau trading saya kayaknya kurang cocok ya gitu ya. Maksudnya kan agak capek juga ya tiap hari mantengin gitu, suka nggak tenang gitu. Tapi kalau saya fokus ke book value, saya bisa tenang gitu. Apalagi kalau udah tahu perusahaannya bagus ya, perusahaan bagi dividen, bisnisnya sehat gitu. Tinggal kalau udah dapat nih menghitung nilainya gitu, barulah set price-nya di mana untuk entry gitu ya, mau entry-nya di mana gitu. Jadi nggak perlu pusing
gitu. Kenapa gitu? Karena nanti pada akhirnya itu ya, harga saham itu akan mencerminkan kinerja fundamental perusahaan dalam jangka panjang. Ingat, dalam jangka panjang gitu ya, nggak jangka pendek sebulan, 2 bulan, 3 bulan, nggak ini apa namanya, nggak akan langsung tiba-tiba melejit gitu ya, kecuali beruntung gitu. Dan untuk menghitung value-nya teman-teman bebas, mau pakai DCF, mau pakai proyeksi PER, mau pakai apa DDM, atau mau pakai net asset value, enterprise value, bebas terserah itu ya, nggak peduli yang mana aja boleh gitu. Cuman kalau saya ya pakai PBV gitu. Nah, jadi memang Edwin ini pakai analisis apa sih? Pakai fundamental gitu ya. Nah, fundamental ini memang dia luas sekali, banyak ya. Cuman saya nggak pakai semua, saya hanya pakai yang pentingnya aja, yang fokusnya aja di analisis laporan keuangan dan menggunakan sedikit lah analisis rasio. Jadi ya nggak semua lah, ngapain juga pusing. Nah, jadi memang wajib sekali gitu ya, saya atau teman-teman yang memahami tentang laporan keuangan gitu. Apa aja gitu ya, neraca, laba rugi, arus kas gitu. Karena ketiganya ini nanti akan membentuk cerita perusahaan pada kuartal tersebut. Apakah untung kah? Apakah utangnya besar kah? Nah, itu kurang lebih nanti dari sini semuanya ketahuan gitu. Maka penting sekali gitu ya, memahami ya, bukan menghafal. Nanti dari laporan keuangan ini nanti akan muncul 7 ciri perusahaan yang sehat versi saya, versi Edwin. Apa aja? Nah, ini nih, bisnisnya sehat, ada uang kasnya nyata, likuiditasnya cukup, keberlangsungan operasinya lancar, bisa bayar dividen ya, dan nggak bergantung utang yang besar gitu, besar sekali gitu ya. Maka dia mandiri finansial gitu ya. Adanya pertumbuhan, ekspansi jangka panjang gitu ya, bisa menjaga kepercayaan investor kita ya, dan juga kreditornya, pemberi pinjaman. Dan pastinya perusahaan juga nanti akan menunjukkan valuasinya yang naik semakin tinggi, memperkaya kita pemegang sahamnya, dan juga harga sahamnya akan cenderung stabil ya, pun meskipun ada penurunan jangka pendek, tapi nanti dia akan naik lagi kok, akan naik lagi gitu ya. Dan kita nanti akan diuntungkan kalau teman-teman orientasinya tadi jangka panjang ya gitu. Nah, jadi nanti Medco Energi nanti biasanya akan saya cek gitu ya, dengan 7 syarat utama saya. Apa aja? Dividen, saldo laba, PBV, PER, CFO, CFI, CFF. Cuman yang terutama ini ya, harus kurang dari 1 PBV-nya, karena value ini yang saya gunakan. Jadi kalau ini yang nggak masuk screening, ya udah langsung close aja laporan keuangannya. Nah, jadi nanti datanya akan saya pindahkan ke Excel seperti ini ya. Nah, ini teman-teman bisa download gratis, linknya ada di deskripsi video, passwordnya ALK Edwin. Oke, nah ini kita pindahkan dulu ya, mana tadi, nah ini nih. Oke, nah kita akan pindahkan datanya gitu ya. Medco Energi ini batubara bukan sih kalau nggak salah ya. Nah, pastiin biasanya kalau batubara ini dia dalam USD ya. Nah, ini satuannya masih salah, jadi kita ubah ke kurs yang periode ini. Nah, ini nih, udah ya. Nah, ini saya udah dapat data-data pembagian dividennya. Jadi untuk Medco Energi ini, dia setahun bagi dividen 2 kali. Gitu ya, ini perusahaan yang sudah terbukti untung ya. Terbukti dia baik. Nah, ini salah. Ini di sini, harusnya di sini. Nah, dia terbukti untung gitu, bisa dinikmati hasil keuntungannya oleh kita pemegang sahamnya. Jadi kalau ini udah lolos screening, ya oke aja ininya. Oke, itu. Nah, langsung masuk ke kas Tarakas ya. Nah, kas Tarakas ini apa? Kas Tarakas ini kalau teman-teman punya perusahaan atau menganggap ya kita lah punya perusahaan gitu ya. Kas Tarakas ini adalah uang yang berada di dalam dompet perusahaan gitu ya. Jadi teman-teman kan bayar supplier, bayar bank, bayar pinjaman, bayar ini itu, terima pembayaran, itu semua dalam bentuk uang kas, uang tunai. Seperti ini. Maka ini penting sekali, harus dipindahkan datanya. Jangan terlalu sedikit, nanti kalau terlalu sedikit nanti nombokin bayar supplier, bayar gaji, mana bisa gitu. Yang penting cukup gitu ya, nggak harus terlalu besar. Kalau terlalu besar kan nggak efisien, tapi jangan terlalu sedikit juga gitu ya. Kalau misalnya, karena nanti meragukan juga ini bisa bayar nggak nih perusahaan gitu ya, meskipun memang ada rasio lancar gitu ya, bisa digunakan. Nah, setelah dari kas dan setara kas, langsung loncat ke ekuitas ya. Nah, ini nih ekuitasnya. Ini salah, tunggu, ini salah klik. Nah, gitu ya. Ekuitasnya di mana? Ini panjang sekali ya. Sebentar. Nah, ini nih. Ekuitas yang ini. Carilah saldo labanya gitu ya. Dia biasanya di atas subtotal. Nah, ini nih. Nah, ini sebenarnya apa sih saldo laba itu ya? Saldo laba ini merupakan angka kunci buat saya yang paling penting dalam struktur modal di ekuitas gitu. Apa sih saldo laba itu? Saldo laba itu adalah total akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan sejak perusahaan ini pertama kali berdiri sampai laporan kuartal ini
terbit gitu ya. Jadi saldo laba, jadi kalau bisa pakai kalimat tuh gini, Medco Energi telah menghasilkan total keuntungan 1,5 miliar USD dari dulu pertama kali berdiri sampai sekarang. Laporan kuartal ini 2025 Q2. Nah, ini perusahaannya terbukti untung. Makanya dia bisa bagi dividen dan mungkin untungnya juga besar gitu ya. Makanya dia bisa bagi dividen setahun 2 kali gitu, luar biasa. Nah, jadi ini penting ya, kalau perusahaannya rugi melulu dia nggak ada saldo laba. Pasti dia adanya defisit atau akumulasi rugi gitu. Jadi harus hati-hati gitu ya sama perusahaan-perusahaan yang digembar-gemborkan untungnya besar, untungnya naik berkali-kali lipat. Lihat dulu saldo labanya. Jangan-jangan sebelum-sebelumnya rugi itu nggak diberitakan gitu ya. Nah, jadi, ini kita langsung loncat ke ekuitas semilik. Dia itu di subtotal, di bawah subtotal biasanya. Yang ini nih. Ya, pindahin dulu. Nah, ini keluar. Tuh, lihat rasio saldo laba terhadap modal awal gitu ya. Nah, jadi untuk Medco Energi ini gitu ya, kalau teman-teman misalnya punya 1 miliar, 1 miliar itu telah menghasilkan total keuntungan 2 miliar gitu ya, dibanding modal awal udah tumbuh di luar dividen yang dibagikan. Jadi perusahaannya udah balik modal gitu kan, nilainya udah di atas 1 dan juga ya memang udah tumbuh gitu, bagus gitu. Dan ini secara PBV juga udah di bawah dari 1 ya, dia kurang dari 1 tuh udah oke. Nah, ini cuma mainnya masih mepetnya 0,9 tingginya, berarti potensi profitnya ya cuma 7,8%. Gitu. Menarik atau enggak ya nanti kita lihat lewat ini laba ruginya. Laba ruginya tuh ada di halaman berikutnya ya. Nah, yang paling penting itu adalah revenue, gross profit, dan net profit gitu. Kenapa cuma pakai 3 ini ya? Ya karena 3 ini yang merupakan kunci gitu ya. Revenue-nya nih, nilainya yang ini. Kenapa revenue harus naik? Ya. Kalau revenue naik artinya perusahaan itu ada pertumbuhan. Barang atau jasanya itu relevan gitu ya, dicari sama customer gitu. Cuman ya ada turun sedikit, cuman ya udah, kok turunnya kan minor sekali ya, nggak masalah. Nah, jadi gitu ya, kalau misalnya pendapatan dia turun terus gitu ya, artinya perusahaan itu udah nggak, produknya udah nggak relevan, jasanya juga udah nggak relevan gitu ya. Mungkin customer cari lirik barang lain gitu. Nah, itu jadi harus dilihat juga pendapatannya gitu ya, yang bagus memang bertumbuh terus gitu. Nah, lalu pendapatan ini nanti dikurangin harga modal barang. Keluarlah nilai laba kotor yang ini nilainya. Kita pindahin dulu. Nah, udah nih keluar ya. GPM-nya 38%. Gede juga lumayan lah untuk perusahaan energi ya. Nah, ini laba bruto ini adalah angka kunci juga untuk melihat tingkat kompetitif produk atau jasanya. Jadi semakin tinggi GPM-nya, maka perusahaan bisa suka-suka taruh harganya, terserah perusahaan. Gitu ya, mau harga modal 10.000 dijual 1 juta gitu ya, naik 10 kali lipat, boleh. GPM kan jadi berapa? 90% gitu. Jadi akan melihat gitu, bernilai nggak nih barang atau jasanya yang ditawarkan gitu. Nah, selain itu juga semakin tinggi GPM maka semakin besar ruang untuk net profit marginnya gitu. Karena kan nanti GPM ini tuh laba kotor nanti dikurangi beban gitu, DLL nanti keluar di sini nih. Nah, ini laba bersihnya tuh, nah ini nih, nah ini nih ya, berarti nilainya yang ini. Tinggal kita pindahin aja. Laba bersihnya ini adalah angka finalnya gitu, angka final perusahaan ini. Mana 37 30. Nah, kan biasanya kalau laporan laba rugi ini ya orang pasti cari net profitnya, untung atau enggak. Nah, gitu. Nah, ini dari PER masih kemahalannya buat saya 25,7. Tapi memang ini kan perusahaan energi ya, dia kan siklikal. Mungkin bisa jadi ini jadi peluang juga gitu ya. Kan kadang kalau energi itu dia agak unik. Jadi kalau misalnya dia murah pada saat PER-nya ini tinggi gitu ya. Tapi kalau udah mahal kalau dia PER rendah kayak gini gitu. Jadi ini ya cukup menarik juga sih sebenarnya ya. Gitu, cukup menarik juga, bisa jadi peluang gitu. Cuman ya memang holding periodnya memang ya minimal setahun atau 2 tahun lah untuk perusahaan energi. Nah, setelah itu dari laba rugi harus loncat ke ini, arus kas. Ini yang suka dilupakan oleh analis gitu. Padahal ini adalah validasi dari laporan laba rugi gitu. Jadi gini, kita lihat di penerimaan kasnya
Ya, penerimaan kas itu yang ini nih, paling atas dari laporan arus kas ya. Jadi ini ibarat teman-teman itu punya perusahaan gitu ya. Nah, teman-teman menjual suatu barang harganya 1 miliar gitu. Nah, terima uangnya berapa? Apakah 1 miliar atau cuma 900 juta? Gitu ya, kalau misalnya 900 juta berarti ada 100 juta yang masuk ke piutang yang harus ditagih oleh teman-teman. Nah, kalau di sini ini rasio receive to revenue 92% gitu. Jadi jual 1 miliar, terima uang tunainya 920 juta gitu. Ini masih bagus ya, di atas 90% gitu. Nah, jangan yang terlalu jomplang. Kalau terlalu jomplang nanti kan jadi piutang terus tuh menumpuk. Akhirnya jadi susah ditagih gitu ya, celaka gitu. Sedangkan uangnya ini gitu kan Anda digunakan untuk apa tuh? Bayar pemasok, bayar supplier, bayar gaji karyawan, tuh bayar pajak. Nah, ini nilainya, angka finalnya net CFO. Ini perusahaan bagus. Secara operasional ini bagus. Kenapa? Karena dia nilainya positif. Ya, nilainya positif gitu. Jadi kalau perusahaannya nilai negatif itu tanda tanya gitu ya. Hati-hati perusahaan yang secara operasional dia rugi terus nggak ada uang kas gitu. Nanti kalau nggak ada uang kas, teman-teman mau gimana? Punya bisnis nggak ada uang kas ya? Pasti minjem ke bank, bayar bunga, atau suntik modal gitu ya. Buat apa gitu ya? Karena perusahaan yang bagus itu ya dia harus bertumbuh dari ini bisnis utamanya gitu, dari operasionalnya, nggak bergantung sama pihak pinjaman yang lain. Nah, uangnya ini nanti digunakan untuk ini di net CFI ya. Nah, kalau nilainya negatif ini bagus. Artinya perusahaan semakin bertambah besar gitu ya, melakukan ekspansi. Tuh, contohnya ya tuh, penambahan aset minyak ya, perolehan aset tetap gitu. Penambahan aset eksplorasi gitu. Perolehan aset tetap. Nah, ini nih belanja modal bagus gitu. Jadi perusahaan makin besar, jadi nilainya harus negatif. Kalau nilainya positif gitu ya, ya dia menahan ekspansi gitu, katakanlah begitu, atau jual aset malah untuk menutupi operasionalnya, bisa aja gitu ya. Nah, cuma kita ini belum dapat gambaran penuhnya. Nah, makanya kita langsung lihat juga nih ke pendanaan. Pendanaan ini berkaitan dengan pinjaman ke bank. Jadi kalau nilai negatif seperti ini bagus ya. Perusahaan ini dia membayarkan pinjaman lebih besar daripada pinjaman yang diterima. Nih, nggak percaya? Nih kita lihat tuh, hasil yang diperoleh dari pinjaman bank, ya pinjaman jangka bank tuh nilainya positif. Tapi kalau misalnya dia negatif tuh dia kayak gini, tuh bayar utang, cuman ini memang dia besar dari pos-pos yang lain. Tapi ini menurut saya masih bagus ya, masih bagus gitu. Karena apa? Kalau misalnya kita hapus nih pembayaran dividennya, ini nilainya masih negatif. Ya, jadi ini secara ini bagus. Dan juga net CFO-nya juga besar tuh, makanya ada kenaikan kas dan setara kas yang lumayan gitu. Jadi cara bacanya gimana? Teman-teman terima uang 1 miliar ya, udah bayar ini itu, masih sisa 400 juta kurang dikit ya. Dari 400 juta kurang dikit ini bayar untuk ekspansi usaha sekian, bayar lagi untuk pinjaman ke bank, masih ada sisa besar. Nah, ini perusahaan yang bagus cara manajemen arus kas. Nah, jadi gimana Medco untuk saya? Medco ini menarik gitu ya, karena ya tadi setahun bagi dividen 2 kali. Saldo labanya plusnya terbukti untung. Terus ini juga PBV juga ya 0,93 ya, meskipun masih kecil. Masih masuk watchlist lah. PR-nya ini disesuaikan ya, karena ini kan perusahaan siklikal, jadi dia besar untuk sekarang ini gitu. Jadi ini watchlist, buat saya watchlist ya. Dan secara profitabilitas ya dia untung, arus kas juga dia polanya bagus ya, plus min dan ada kenaikan bersih setara kas. Oke, jadi untuk Medco ya sangat menarik ya buat saya ya, watchlist dulu lah gitu. Tapi untuk teman-teman nggak tahu ya, tentu teman-teman punya pendapat sendiri. Boleh kasih pendapat teman-teman gitu ya di kolom komentar, atau teman-teman punya request saham yang mau dibahas, boleh komen juga, atau ada pertanyaan seputar investasi saham, boleh sampaikan gitu ya, supaya nanti kita bisa bahas bareng-bareng. Nah, jadi mudah-mudahan dari analisis saya gitu ya, dari sudut pandang saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan ya, khususnya Medco. Sekali lagi, Dior ya, teman-teman harus analisis lebih dalam gitu. Oke teman-teman, saya Edwin, sampai jumpa di video-video berikutnya.